Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ilmatul Munawwaroh, NIM T 2019-3103. Di sini saya sebagai kelompok pertama dari mata kuliah manajemen berbasis sekolah, madrasah dan pesantren akan menjelaskan materi kami yang pertama yang bertemakan yaitu konsep manajemen berbasis sekolah, madrasah dan pesantren serta tujuan, manfaat, karakteristik, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaannya. Baik, langsung saja pada subjudul yang pertama yaitu apa pengertian dari manajemen berbasis sekolah dan madrasah atau lebih tepatnya disingkat menjadi MBS atau MBM. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan subjudul yang pertama yaitu mengenai definisi dari manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Nah, di sini ada dua pengertian. Yang pertama, lingkup MBS atau MBM dalam artian historisnya. MBS atau MBM dalam artian historis dan dia sebagai paradigma baru dalam dunia manajemen pendidikan. Konsep dasarnya menjadikan sekolah sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan dalam merencanakan, menyusun, mengontrol, mengevaluasi, serta mengorganisir seluruh kegiatan di dalam sekolah. Nah, dalam artian yang lebih singkat dari definisi MBS atau MBM ini, MBS atau MBM hanya mengarah pada perubahan tanggung jawab saja. Yang semula dasar pengambilan keputusan dan penentu kebijakan itu adalah pemerintah. Dalam program MBS atau MBM ini, semua kegiatan termasuk dalam penentu keputusan atau penentu kebijakan, mengorganisir itu semuanya diserahkan kepada warga sekolah atau pihak sekolah itu sendiri. Nah, itu artinya proses dari manajemen berbasis sekolah atau madrasah ini itu sifatnya otonom dan mandiri. Dari situlah mengapa MBS ini memberikan hak dalam proses evaluasi atau pengawasan proses pendidikan itu sepenuhnya kepada personil sekolah, misalnya kepala sekolah, guru, orang tua, peserta didik, serta partisipasi dari masyarakat. Nah, mengapa seperti itu? Karena dalam manajemen sekolah model MBS ini, tugas-tugas manajemen sekolah dilaksanakan menurut karakteristik dan kebutuhan sekolah itu sendiri. Itu artinya semua dasar pengambilan keputusan, kebijakan itu hanya berdasarkan inisiatif dari personil sekolah itu sendiri. Jadi mereka yang tahu mengenai seoptimal mungkin menggunakan sumber daya atau biaya pendanaan dari input dan output sekolah itu sendiri. Sekolah lebih paham dan tahu bagaimana cara pemecahan masalah dan juga pengelolaannya agar sekolah itu berkembang dengan jangka panjang. Nah, manajemen sekolah berbasis pesantren ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan MBS atau MBM. Hanya saja manajemen sekolah berbasis pondok pesantren lebih dimaksudkan sebagai ikhtiar dalam proses memadukan antara manajemen sekolah formal dengan nilai-nilai kultur pesantren, nilai-nilai salaf pesantren yang menjadi ciri khas pesantren pada umumnya, serta kebijakan pendidikan nasional yang diaktualisasikan dalam setiap tindakan pengelolaan pendidikan di lingkungan pondok pesantren. Nah, sebagai suatu konsep, MBS atau MBM itu dapat diartikan sebagai tawaran model unggulan yang menjadikan manajemen pendidikan lebih dekat dengan usaha dan kemandirian sekolah atau madrasah, atau secara otonom menyelenggarakan fungsi, tugas, dan peranannya sebagai suatu lembaga pendidikan, yaitu dengan fokus tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, juga meningkatkan profesionalisme guru-guru, serta staf-staf yang berada di sekolah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah pasti memiliki alasan-alasan mengapa mereka menjadikan model MBS atau MBM ini sebagai salah satu bentuk usaha dalam meningkatkan pendidikan nasional, juga meningkatkan mutu pendidikan. Nah, berikut adalah beberapa alasan pemerintah mengapa mereka memilih MBS dan MBM. Yang pertama, karena dalam program MBS atau MBM ini
Segala pengambilan keputusan atau kebijakan itu diserahkan semuanya kepada pihak sekolah. Alasan yang pertama, karena sekolah lebih mengetahui kekuatan, kekurangan, serta peluang dan beberapa ancaman problem bagi dirinya, sehingga sekolah dapat mengoptimalkan dalam pemanfaatan sumber dayanya. Yang kedua, karena sekolah lebih mengetahui kebutuhan di dalamnya maupun kebutuhan input dan output dari sekolah tersebut. Yang ketiga, partisipasi semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Nah, yang keempat, alasan yang keempat, karena sekolah dapat mempertanggungjawabkan perihal masing-masing masalah yang ada pada pemerintah ataupun orang tua dan masyarakat pada umumnya, sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin dan seefisien mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran atau pendidikan yang sudah ditetapkan. Alasan yang terakhir, karena sekolah dapat cepat dalam menanggapi dan merespon aspirasi masyarakat. Nah, karena dalam program MBS atau MBM ini perlu adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat yang aktif. Namun, di lain sisi, manajemen berbasis sekolah pesantren atau FSBP juga memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Mengapa dia juga dipilih menjadi salah satu metode untuk meningkatkan mutu pendidikan? Karena mereka menambahkan beberapa unsur kepesantrenan di dalam setiap prosesnya. Di antaranya SBP terdapat integrasi kultur pesantren ke dalam mata pelajaran dan manajemen madrasah. Namun penerapan kultur pesantren ini tidak semuanya. Dalam hal ini dipilih kultur mana saja yang cocok dan dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada dan disesuaikan juga dengan materi pelajaran. Nah, kultur-kultur yang dimasukkan tersebut ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu pendalaman ilmu-ilmu agama, lalu kepatuhan, mondok, keteladanan, toleransi, qanaah, rendah hati, ketabahan, tolong menolong, ketulusan, istiqomah, kemasyarakatan, dan kebersihan. Nah, pembahasan subjudul yang selanjutnya adalah mengenai tujuan dan alasan manajemen berbasis sekolah, madrasah, dan pesantren. Nah, ada beberapa tujuan dari diterapkannya manajemen berbasis sekolah di sini. Yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan. Itu adalah tujuan utama diselenggarakannya MBS atau MBM. Meningkatkan mutu pendidikan dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga yaitu meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah itu. Yang keempat adalah meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah memberdayakan potensi sekolah yang ada agar menghasilkan lulusan-lulusan yang berhasil guna dan berdaya guna. Lalu alasan efektivitas sekolah. Penerapan manajemen berbasis sekolah ini juga untuk mewujudkan sekolah yang efektif tentunya. Mereka mengeksploitasi bagaimana MBS mengarah pada peningkatan karakteristik kunci sekolah efektif yang meliputi kepemimpinan yang kuat, guru-guru yang terampil, dan memiliki komitmen, meningkatkan fokus pada pembelajaran dan tanggung jawab terhadap. Nah, di samping dari tujuan MBS atau MBM dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, tentunya pasti ada keunggulan serta kelemahannya. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai keunggulan dan kelemahan implementasi MBS atau MBM. Yang pertama, keunggulan dari MBS atau MBM itu sendiri karena dia dipandang memiliki efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, beberapa keunggulan lainnya yakni yang pertama, kebijaksanaan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, guru, serta wali murid. Yang kedua adalah efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar,
tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, dan iklim sekolah juga. Yang ketiga, karena adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan dari setiap personil sekolah dan memberdayakan guru, manajemen sekolah, dan perubahan perencanaan. Sedangkan beberapa keunggulan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ini menurut Nurholis diantaranya, secara formal MBS atau MBM dapat memahami keahlian dan kemampuan para personil sekolah. Karena dalam program ini setiap personil dituntut untuk mengambil keputusan bersama atau mereka sebagai penentu kebijakan atau penentu keputusan di dalam sekolah itu sendiri. Jadi mereka harus meningkatkan keprofesionalan mereka dari tidak tahu mereka menjadi belajar bagaimana cara untuk mengambil langkah-langkah atau menentukan keputusan yang baik. Jadi secara formal dapat memahami keahlian dan kemampuan diri mereka sendiri dalam pengambilan kebijakan tersebut. Nah, yang kedua adalah meningkatkan moral dan tanggung jawab guru ketika pengambilan keputusan sekolah. Nah, yang ketiga, keputusan yang diambil oleh sekolah memiliki akuntabilitas. Hal ini terjadi karena konstituen sekolah memiliki andil yang cukup dalam setiap pengambilan keputusan. Lalu menyesuaikan sumber daya keuangan terhadap tujuan instruksional sekolah yang dikembangkan. Keputusan yang diambil pada tingkat sekolah akan lebih rasional karena mereka tahu kekuatan mereka sendiri dan mereka tahu sumber daya mereka sendiri. Jadi mereka dapat memahami pengeluaran juga pemasukan dari sekolah mereka sendiri. Selanjutnya ada beberapa alasan diterapkannya manajemen berbasis sekolah dan madrasah, antara lain yang pertama adalah alasan ekonomis. Alasan ekonomis seperti yang dijelaskan oleh Nurholis bahwa manajemen total dirasakan lebih efektif karena semakin ke tingkat lokal keputusan diambil, semakin besar kedekatan mereka dengan para lembaga. Yang kedua adalah alasan politis. MBS sebagai bentuk reformasi yang mendorong adanya partisipasi demokratis kestabilan politik. Yang ketiga yaitu karena adanya alasan profesional, bahwa setiap tenaga kerja sekolah harus berpengalaman dan memiliki keahlian untuk membuat keputusan pendidikan yang paling sesuai untuk sekolah, terutama untuk para peserta didik. Dan beberapa kelemahan dari sistem MBS atau MBM ini, yang pertama ialah tidak berminat untuk terlibat. Tidak semua orang menginginkan atau terlibat dalam pengambilan keputusan sekolah. Ada beberapa orang yang memang tidak berminat untuk ikut serta dalam kegiatan yang menurut mereka tidak penting dan hanya menambah beban. Nah, untuk itu anggota dewan sekolah harus lebih banyak menggunakan waktunya dalam hal-hal yang menyangkut perencanaan dan anggaran. Lalu yang kedua adalah tidak efisien. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif antara personil sekolah menimbulkan frustasi dan seringkali lebih lamban dibandingkan dengan cara yang otoriter. Para anggota dewan sekolah harus dapat bekerja sama dan memusatkan perhatian pada tugas-tugas mereka. Kelemahan yang selanjutnya ialah memerlukan pelatihan. Pihak yang berkepentingan kemungkinan besar sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam menerapkan model yang rumit dan partisipatif ini. Tentunya dalam hal ini, sekolah perlu menerapkan seperti pelatihan untuk keahlian dan peningkatan profesionalisme guru dalam bidang yang mereka geluti. Lalu selanjutnya kebingungan atas peran dan tanggung jawab baru. Pihak yang terlibat kadangkala telah sangat terkondisi atau telah sangat nyaman dengan bidang yang mereka tekuni saat ini. Tetapi perubahan yang mendadak akan sangat menimbulkan kebingungan saat memikul beban tanggung jawab karena mereka merasa mereka harus terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah. Nah, kesimpulannya, pendidikan memang merupakan hal penting bagi semua individu dimanapun itu. Pendidikan selalu menjadi harapan untuk mengembangkan diri dan potensi diri kita. Pendidikan merupakan alat untuk memajukan
peradaban, mengembangkan masyarakat, menciptakan masyarakat madani pula, dan meningkatkan mutu generasi. Nah, oleh karena itu, terobosan manajemen berbasis sekolah atau madrasah ini ialah salah satu program yang disiasati oleh pemerintah guna untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di masa depan kelak. Dengan berbagai persoalan dalam pendidikan dapat ditanggulangi sedikit demi sedikit demi mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen berbasis sekolah, madrasah, dan pesantren Bapak Bahrul Munif MPDI, dan kepada teman-teman kelompok pertama. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.